di Raja Kalacakra itulah sebenarnya yang dimaksud orang banyak yang dinamakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Karena kita itu belum bisa mengikuti patrap Raja Kalacakra dan lain sebagainya karena berat, karena waktu dan lain sebagainya, ya supaya kita tuh sama-sama tercapai tujuan itu, ya caranya mendatangkan dalang untuk ngeruat. Kan sama saja, tapi kan menyewa. Habis itu sudah dibacakan dalang itu dengan mantra Raja Kalacakra dan lain sebagainya. Dia sudah diraja, sudah dibacakan Kalacakra, tapi habis itu kan dia nggak punya Raja Kalacakra itu sendiri. Jadi bedanya kalau beli mobil langsung itu biayanya banyak, tapi kalau sewa itu enteng di kantong. Kita tidak perlu seperti ini setiap malam Senin ketemu, tidak perlu kalau malam kita patrap, tidak perlu kita setiap malam dzikir dan lain sebagainya. Nah makanya kalau kita itu bisa sendiri, kenapa tidak kita lakukan? Kok kita itu masih pasrah dengan dalang? Saya itu dalang masih. Sebenarnya kalau saya itu pikiran saya supaya saya cepat dapat tanggapan, mendingan Raja Kalacakra nggak usah tak ulang no, supaya orang-orang yang penuh masalah itu ngurwat ke saya. Didelikno ya Pak ya. Ya didelikno. Nah masalahnya saya itu belajar dari orang, makanya setelah saya dapat ilmu itu ya saya sampaikan ke orang, gitu loh. Boleh kita tuh mengambil manfaat dari situ, tapi kalau itu masih ada yang mau diajari, masih ada orang yang mau datang untuk belajar tentang itu, ya tetap kita sampaikan. Dan saya mikirnya gini, saya tidak akan hidup selamanya. Ya suatu saat saya nanti juga akan mati. Ya. Ilmu saya berikan tidak akan berkurang, malah bertambah. Tapi kalau saya simpan terus nanti saya mati, ilmu itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa tumbuh. Masalahnya di situ. Kalau saya jadi orang ngangkuh ya rugi Raja Kalacakra tak kayak no. Malah delenganku ora payu ngene iki malah. Malah disuruh ngruwat awake dhewe-dhewe. Itu. Nah, marilah kita tuh mempunyai kesadaran yang seperti itu. Makanya semua kasepuan janganlah mempersulit murid. Janganlah mempersulit orang yang belajar. Ya, kita permudah, kita jelaskan dengan gamblang. Terlepas orang itu mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Gitu loh. Karena ilmu itu sebenarnya kalau disampaikan begini itu kelihatannya kayak nggak butuh kita. Tapi di suatu saat kok orang itu menghadapi sesuatu atau masalah, lagi bingung kayak pitik apa ngendok. Nggih, Pak. Gitu. Gitu. Memang kalau nggak butuh gini ya kelihatannya kayak apa itu, kayak gitu, sekedar datang mendengarkan sudah. Tapi suatu saat dia itu dihadapkan dengan masalah yang agak rumit, baru opo ya kayak sing diulang no. Aku elingku ya tahu diulang gue, tapi aku lali. Nah makanya kalau sudah seperti itu jangan pernah memelihara kebodohan, dicokro saja kebodohan itu. Gitu loh. Mumpung masih ada yang mengajarkan, mumpung masih ada yang membimbing. Gitu. Saat ini kita nggak butuh. Saya dulu belajar juga begitu. Kayaknya disampaikan guru itu saya nggak patek butuh. Tapi setelah saya didatangi orang banyak, ada orang yang tanya. Saya ingat yang ditanyakan itu, mau menjawab waktu itu saya diajari guru saya bagaimana. Akhirnya saya harus belajar lagi. Nah, makanya ya Gus ya. Nama terima pilek kowe apa pilek iku? Pilek iku penyakit raga. Penyakit raga iso dilawan karo penyakit batin. Nyatane mbok go budal mrene aman to? Sehat to?
Ya itu loh. Ndak rujuk kalau cokro ya. Langsung sikat. Ya mungkin awakmu mergo sik enom saiki wah ora patek penting kuwi. Tapi kok di lokas duwe anak siji to anak loro tiba-tiba tengah wengi anakmu waras dadak. Apa no dokter wis ditutup, peno dukun yo sungkan perkara ora duwe gula, ora duwe rokok. Terlarang. Pas-pasan. Akhirnya bingung. Iki tak suwuk nganggo opo iki? Kacau, Nah, akhirnya. Jadi kita tuh tahu manfaat dikala kita itu sudah dihadapkan dengan masalah atau musibah. Kalau masih sehat, masih nggak ada masalah dan tidak ada musibah, kayaknya kita itu nggak butuh. Kita itu kadang-kadang acuh, gitu loh. Walaupun begitu, sebenarnya ini juga kalau dibilang ilmu tua, ilmu gak harus yang tua, gak harus yang nom. Tergantung kita cara kita belajar itu loh. Mau dituakan, mau dimudahkan kan urusanmu dewe. Ilmu ki ilmu tua. Tuane sak piro ilmu. Ilmu yo ora ono sing jenggoten. Yo ora ono sing wane putih kok muni ilmu tua. Mungkin yang menyampaikanlah yang tua. Iya. Tapi ilmu nih nggak ada ilmu tua, nggak ada ilmu enom. Selagi itu untuk pemahaman pada diri kita sendiri dan supaya kita itu paham. Artinya itu pencerahan, bukan nggak perlu goleki tua lan nome ilmu. Gitu. Nah, maka dari Raja Kala Cokro itulah kadang-kadang kita sering mengucapkan tapi kita itu nggak paham. Di Raja Kala Cokro itulah sebenarnya yang dimaksud orang banyak yang dinamakan Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Gitu. Jadi dikala orang itu sudah bisa mengobati penyakitnya sendiri, ya itulah orang yang sudah memegang Sastra Jendra Hayuningrat dan bisa menjadi Pangruwating Diyu, bisa menyempurnakan daya manusia itu sendiri. Di saat kita sudah bisa membaca pada tubuh kita masing-masing. Karena sastra adalah tulisan juga atau ucapan, jendra artinya jelas, paham, hayuningrat. Dikala orang sudah paham tentang apa yang hidup dan siapa yang menghidupi, maka dia bisa melestarikan hidupnya. Hayu artinya hidup, ningrat artinya tinggi. Nah, supaya kita itu bisa mencapai tataran hidup yang tingkatan tinggi, maka kita harus bisa menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam diri atau daya hidup itu sendiri. Itulah maksudnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Bagi ada orang yang memahami lain, ya silakan dia mempunyai pemahaman masing-masing, silakan. Tapi pemahaman yang sebenarnya dari awal kita itu paham tentang Raja Kala Cokro sampai tuntas, di situ kita akan mencapai tataran atau masuk pada Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi jangan hanya sekedar mengucapkan, tapi apa yang dimaksud Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu? Dibelokno dienggak-enggokno. Kudu poso dhisik 40 dina. Kudu ngebleng. Urung oleh Pak Sastra Jendra Pangruwating Diyu bongko dhisik ya. Gitu. Saya minta itu. Bagi orang-orang yang sudah berani gelar, artinya sudah berani medar. Jangan mempersulit orang lain untuk memahami ilmu apa yang diajarkan. Dan jangan mempersulit cara melakukannya. Gitu. Karena laku itu sebenarnya cuma metode. Yang sebenarnya ya awalnya cuma itu, kita itu paham cuma itu loh. Tentang puasa, tentang melek dan lain sebagainya. Itulah karepmu dhewe toh. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau ingin mendapatkan ini harus melek sekian hari, harus puasa.
sekian hari. Pertanyaannya kalau sudah melek dengan dan puasa, apa kira-kira ilmu itu tanpa dipahamkan, tanpa diwedar, orang itu tiba-tiba paham toh? Malah ngantuk, malah awake kuru, Tambah kering, Pak. tambah gering niku sih mesti. Jadi ilmunya nggak dapat, penyakitnya malah numpuk.